Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun bisabhil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para sahabat, kerabat, para aulia dan para ulama, para guru-guru yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada tayangan yang kesempatan yang dimuliakan Allah ini, dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, saya insya Allah akan berbagi wawasan tentang hal yang sangat penting bagi kita jaga. Kenapa? Seorang yang ingin bermukharabun kepada Allah, seorang yang ingin berpaling dan mendekatkan diri kepada Allah, terhimbau ke jalan Allah, apalagi dalam menjalankan amalan, amal-amal kubro, amal sunnah, meskipun amal-amal kubro juga, hal yang penting kita adalah menjaga. Yang pertama yang kita jaga itu adalah kemungkinan hal-hal yang akan menggugurkan sebuah amalan. Nah, pada kesempatan baik ini, saya akan berbagi wawasan kepada para jemaah, para hadirin, para sahabat, kerabat, para ulama, para aulia dan para ustadz, al-ustazah. Ada dua perkara yang sangat jarang dipahami oleh umat di dalam mengajarkan agama atau dalam belajar, yang mana dua kebatilan besar ini sulit bagi kita untuk menjaganya kalau kita tidak pernah tahu tentang hal ini. Bahkan untuk menahan diri dari keruntuhan sebuah amalan itu sangat sulit kalau kita tidak bisa menjaga kebatilan besar yang bisa meruntuhkan tauhid kita kepada Allah. Baik, insya Allah hal yang penting ini wajib kita jaga, biar kita paham dan biar selamat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah sekalian, kita akan berbicara berdasarkan apa yang sudah Allah katakan di dalam surah Al-Alaq ayat 13-15. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantah lanaqafa'an bihnasiyah. Nah, itu ingat kita. Kazibatun wal nasiyatun wal qatiyah. Ingat kata Allah, pertama dasar seseorang itu diseret atau ditarik ke dalam neraka adalah perbuatan dosa yang ada masuk dalam ubun-ubunnya. Nah, ini yang dinamakan nasiyah. Ubun-ubun ini bernama nasiyah. Makanya saat kita baru lahir, itu ubun-ubun kita lembut. Kenapa? Karena di situ tempat bertajalinya aras-aras Allah, zat-zat Allah, sifat-sifat Allah, nur-nur Allah, sehingga menancap alif itu masuk ke dalam qalbi. Makanya bengkok ujungnya sedikit, karena memang ke situ sifat kun pertamanya. Di situ ada kemuliaan Allah yang lurus ke bawah ini yang harus kita jaga. Allah uji dengan kita memiliki rambut dengan tujuan apa? Rambut itu tidak berdarah. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke diri kita kalau kita tidak mengkaji ubun-ubun tadi. Nah,
Jadi kalau kita diarahkan berpakaian muslim, yaitu dalam arti kita menutup kepala dengan peci, bukan itu berarti sebuah adab, tapi itu adalah sebuah pelindung. Kenapa? Hanya dengan kita memakai peci atau surban atau jilbab bagi perempuan, hanya itu yang bisa dijanjikan Allah untuk menahan. Apa? Yaitu masuknya sifat yang dikatakan dengan qazibatin al-qati'atin. Qazibah wal qati'ah. Qazibah ini adalah sifat pendusta dan durhaka. Jadi kalau masuk sifat itu ke dalam, ada yang dinamakan kitabul talib, itu sifat Allah yang memindahkan dan menguji manusia. Maka yang kita khawatirkan apabila kita bertemu dengan orang yang memiliki sifat pendusta dan durhaka, ini akan berpindah, akan menular ke dalam diri kita. Sifat itu. Kenapa? Karena sudah dibilang, ubun-ubun itu nasihatun wa kasibatin al-qati'ah. Ubun-ubun itu bisa menularkan, yaitu sifat dusta dan durhaka. Nah, kalau sudah masuk sifat durhaka dan dusta ini, maka kita sudah sulit mengendalikan diri. Umpamanya kita lewat di samping rumah orang, yang dikala itu, auzubillah min zalik, orang itu lagi berdusta dan orang itu lagi durhaka. Baik kepada suaminya, baik kepada orang tuanya, anak melawan orang tua. Atau bagaimana, atau kita bertemu dengan orang itu. Kalau kita cepat tidak selamatkan diri dengan menutup ubun-ubun kita. Bismillahi wal qati'atu wal qazibatun la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kita tidak selamatkan diri kita, karena dia jatuh kepada sifat daripada ketetapan kharirinya Allah, diwajibkan, ditetapkan setiap umat Muslim itu menutup ubun-ubunnya. Jadi bukan sebuah tampilan-tampilan, bukan soal-soal kesadaran. Nanti saya sudah sadar baru pakai peci, saya malu nanti dibilang haji, tapi kamu tidak malu nanti kamu dibilang kafir setelah kamu mendapatkan dua penyakit itu. Maka cepat selamatkan dirimu, para jamaah, para hadirin dan para al-ustaz dan ulama. Ingat, sekarang kan sudah tidak ada artinya. Dianggap itu sebagian golongan. Yang memakai peci itu orang-orang yang kegiatan agama. Yang belum mau kegiatan agama, saya belum sadar, nanti aja. Ya, semakin parah kamu, semakin berbahaya. Tidak akan pernah ada kesadaran selagi peluang untuk durhaka dan dusta itu, selagi kazibatun dan qati'atun itu masuk ke dalam ubun-ubun, semakin mereka itu semakin rusak. Bagi kita para jemaah, ingat Allah katakan bahwasannya wansana'un dan malaikatul azzabaniyah. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya Allah sudah siapkan malaikat zabaniyah untuk mengazab orang yang durhaka, yang dosanya masuk dari ubun-ubun. Kalau dosa yang lain tidak akan datang dari ubun-ubun kita, tidak akan masuk dari ubun-ubun. Sikap, perilaku, amal baik, amal buruk tidak akan pernah masuk ubun-ubun. Yang masuk dari ubun-ubun itu adalah dua dosa besar. Inilah dosa yang paling besar, yaitu dosa yang dikatakan kazibatin wa qati'atin. Dosa qati'ah wal qazibah itu, doa pendusta dan durhaka. Ini yang akan masuk menghancurkan semua amalan. Bismillahi wa khati'atun wa la qazibatun la haula wa la quwwata illa billah. Pakai peci kita. Jadi ingat para jemaah sekalian, hal yang kecil menurut kita bisa menggugurkan hal yang besar. Inilah
yang istilah kita orang Sumatera mengatakan, rusak susu sebelanga gara-gara nira setitik. Rusak semua amalan besar kita gara-gara dosa masuk dari ubun-ubun kita. Jadi tolong jaga, benar-benar dijaga. Kecuali kita dalam rumah. Dalam rumah itu, selagi tidak ada tamu, boleh kita tidak tutup kepala. Tidak tutup ubun-ubun tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar, apalagi kita, seorang jamaah, seorang calon ulama, calon al-ustadz, luar biasa. Peluang iblis, peluang setan sangat besar di dua dosa tadi. Bersegeralah para jemaah, para hadirin. Dalam wawasan ini saya mengingatkan, memakai peci bukan untuk belagak, tapi memakai peci itu menyelamatkan dirimu dalam rangka menutup ubun-ubunmu. Tidak ada ayat yang bisa menangkal dua dosa itu kecuali kamu tampil dalam kehendak Allah, yaitu adab syara', adab fikih, adab hakikat, yaitu tutup kepalamu. Insya Allah kita akan selamat di dalam menjalankan semua amalan, semua ibadah. Bukan hanya sekedar ciri khas umat muslim. Tidak. Setiap syariat itu ada hakikatnya. Setiap syariat ada hakikatnya. Setiap peraturan ada maksudnya. Maka taatlah kepada ketentuan Allah. Ingat para jemaah sekalian. Jangan kamu sia-sia di dalam beribadah sementara dirimu, pintu rumah batinmu terbuka. Tutup segera. Bacakan bismillahi tawakkaltu illallah. Bismillahi la khatiyah la kazibatin alal qatiyah. La haula wa la quwata illa billah. Tutuplah ubun-ubun. Insya Allah kamu sudah menyelamatkan dirimu. Kamu sudah menyelamatkan Allah yang bersemayam dalam dirimu dari dosa yang otomatis masuk melalui ubun-ubun. Jaga itu. Insya Allah selamat. Bukan sekedar berpakaian muslim. Jangan kamu menjadi penular dusta dan durhaka menemui orang tanpa menutup ubun-ubun. Atau sebaliknya, jangan kamu menjadi korban dari kitabul ta'lib perpindahan hukum itu. Yaitu naiknya dosa qazibatun al-qati'atun. Ingat, dusta dan durhaka. Berpegang kita kepada surat Al-Alaq ayat 13 sampai ayat 15. Araitan in kazzaba wa taqwala. Ingat, dosa dua itu bisa merubah pikiranmu dari baik kepada buruk. Bisa merubah imanmu dari baik kepada buruk. Bisa merubah ilmumu dari baik kepada buruk. Ini dosa besar yang ditujukan kepada rohanimu sendiri. Bukan dosa amal buruk. Bukan dosa hadas. Tapi ini adalah dosa mutlak yang selalu akan masuk, berpindah dari orang lain ke diri kita. Jaga dirimu dengan adab. Karena ini hanya adab yang mampu menyelamatkan dirimu. Selamatkan dalam memakai peci. Insya Allah. Bismillahi wa qati'at wa qazzibah. La haula wa la quwata illa billah. Insya Allah. Mudah-mudahan tausiah pendek ini bermanfaat. Saya khawatir jamaah, para hadirin, para muslimin dan muslimat lalai akan hal seperti ini. Sesungguhnya ini adalah kelalaian besar, bukan kelalaian kecil. Saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan kita sama-sama benar di jalan Allah. Kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Kita sama-sama berusaha saling mengisi
saling asah, saling asuh. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.